Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayan Purwogumlar dengan NIM 2009566 dari Fakultas FPOK Universitas Pendidikan Indonesia dengan Prodi PJKR. Di sini saya bersama teman saya yang bernama Muhammad Gani Fauzan dan Raihan Riyadul Arifin. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4. Menurut Kanselir Jerman Angela Merkel 2014, revolusi industri 4 adalah informasi konferentif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Lalu apa sih tantangan nyata di era revolusi industri 4 ini? Mengutip dari Klaus Schwab, bahwa era ini merupakan suatu keadaan yang memberikan janji yang sangat besar, yang dibersamai dengan ancaman yang sangat besar juga. Jadi, kita tidak dapat mengikuti kemajuan di era 4 ini. Kita akan tertinggal secara otomatis. Namun apabila kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka kita bisa mengambil keuntungan. Menurut Menteri Perindustrian sendiri, terdapat 10 tantangan bagi rakyat Indonesia di era industri 4 ini. Yang pertama, industri hulu dan antara yang kurang berkembang, ditandai oleh bahan baku dan komponen kunci yang sangat tergantung dari hasil impor. Yang kedua, belum optimalnya zona industri yang konventif seperti migas. Yang ketiga, tren sustainability global yang tidak terhindarkan di mana produksi dan ekspor produk yang ramah lingkungan. Yang keempat, industri kecil dan mencegah yang masih tertinggal. Kelima, infrastruktur digital yang belum memadai dan platform digital yang belum optimal. Keenam, pendanaan domestik dan teknologi yang terbatas. Ketujuh, tenaga kerja yang tidak terlatih. 8. Belum adanya pusat-pusat inovasi. 9. Belum ada pusat yang kuat dan disponsori pemerintah atau swasta. Dan yang terakhir, 10. Menyoroti dari persoalan peraturan dan kebijakan yang masih tumpang tindih. Revolusi industri keempat atau Industry Revolution 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2016. Schwab memaparkan revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Lalu apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri.
Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi industri keempat. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentu memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja. Berbagai perusahaan besar dunia bahkan telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan sebagai pekerja di lini produksinya. Sebut saja Amazon, Tesla, Uber, DHL, Adidas, dan Nestle. Di Indonesia, operasional pabrik Suzuki Cikarang telah menggunakan teknologi robotik. Namun, di balik manfaat bagi percepatan dan otomasi industri, banyak sekali tantangan bagi ekonomi dalam menghadapi revolusi industri keempat. Padahal, Indonesia saat ini tengah menikmati periode bonus demografi berkat banyaknya populasi penduduk dalam rentang produktif. Booming ketersediaan tenaga kerja yang bersamaan dengan era revolusi industri 4 akan menjadi ancaman nyata bagi low-skill workers atau profesi dengan jenis pekerjaan yang repetitif, karena dapat dengan mudahnya tergantikan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan. Menurut data McKinsey, 7 bidang pekerjaan yang akan tetap bertahan di era otomasi antara lain industri kreatif, teknologi informasi, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 dalam menghadapi revolusi industri keempat. Ada 10 prioritas nasional lintas sektoral dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, selamat datang di revolusi industri keempat. Tim Liputan